Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Siapa tadi yang sebelum ke sekolah sarapan dulu? Saya. Yang lain? Nggak sarapan? Kenapa nggak sarapan? Oh, sarapan. Jadi kita sebelum berangkat sekolah itu wajib harus sarapan terlebih dahulu. Iya, terlebih dahulu supaya nanti kalau misalnya kita belajar kita kuat, nggak sakit perut, nggak nahan sakit perut. Jadi kita kalau misalnya kita nggak makan, nanti perut kita sakit. Jadi kita nggak konsentrasi dalam pembelajaran. Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Oke, masuk semua ya. Tadi yang datang awal siapa? Salah satu, siapa yang datang awal pimpin doa? Ayo Nabil, pimpin doa. Di situ aja, duduk aja. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nabil. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu dengan mengamati gambar siswa mampu membuat daftar pertanyaan dengan persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dan menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Yang keempat, dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Yang kelima, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis. Yang keenam, dengan membuat poster, siswa mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya dengan kepedulian yang tinggi. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang terakhir, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Jadi itu adalah salah satu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini Ibu sudah ada gambar, coba kalian perhatikan. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Tahu. Apa tuh? Bunglon. Bunglon. Ayo, apa? Gambar apa itu? Kadal itu kecil ya. Ini apa nih? Gambar apa? Komodo. Iya, betul sekali, gambar komodo. Jadi ini salah satu hewan di Indonesia yang sudah hampir punah. Jadi harus dijaga. Nah, yang kedua, gambar apa nih? Badak. Iya, badak bercula. Satu. Iya, badak bercula satu. Ini juga merupakan salah satu hewan yang sudah hampir punah yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu memiliki berbagai jenis hewan yang ada di darat dan di laut. Jadi hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Jadi hewan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Kalau misalnya kita tidak menjaga keberadaan hewan-hewan yang sudah hampir punah ini, maka generasi penerus nanti tidak akan mengetahui, oh mana sih yang namanya komodo kok tidak ada, karena sudah hampir punah. Nah, di sini Ibu ada gambar, coba kalian perhatikan. Coba kalian perhatikan, gambar apa nih? Burung. Iya, burung apa namanya? Cendana. Cendanawas. Iya, ini burung cendrawasih. Ini
salah satu hewan yang sudah hampir punah yang berada di Indonesia. Indonesia. Letaknya di mana? Di Ayo, di mana? Ingat-ingat. Iya, betul, di Papua. Ini adalah salah satu hewan yang hampir punah yang ada di Papua. Nah, sekarang coba kalian buka buku kalian, buat daftar pertanyaan tentang hewan ini. Jadi pertanyaannya terdiri dari 4 pertanyaan. Ibu kasih waktu 2 menit. Cukup ya? Silakan buat dulu. Sudah? ya. Oke, kalau sudah tukar sama kawan satu bangku. Samping kiri kanan. Sekarang. Nah, setelah itu kalian diskusikan lagi jawaban dan pertanyaan yang sudah teman kalian buat dengan membaca teks tentang burung cendrawasih. Bacanya dalam hati, tidak usah terlalu kuat-kuat supaya kawan di sampingnya tidak terganggu. Jadi kalian hanya mengoreksi pertanyaan sama jawaban dari teman kalian. Ayo kerjakan. Sudah? Ya. Ya. Oke, selanjutnya yaitu kalian harus menulis hewan hewan yang paling kalian sukai. Habis itu di situ pertanyaannya yang pertama harus membuat tempat tinggal hewan tersebut di mana. Misalnya Nabil misalnya suka dengan kucing. Ya, kucing itu tinggalnya di mana? Manfaat hewan tersebut untuk apa? Bagaimana cara melestarikan hewan tersebut? Jadi masing-masing buat satu hewan, satu murid ya. Jadi buatlah hewan apa yang paling kalian sukai. Iya, ibu kasih waktu 2 menit ya. Satu aja. Iya, satu aja. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Baiklah. Hewan burung cendrawasih adalah salah satu sumber daya alam hayati yang perannya sangat penting dalam melestarikan lingkungan alam. Jadi kita harus wajib menjaga hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Jadi kita harus tahu bagaimana cara melestarikan hewan tersebut, apa sih manfaatnya untuk kita. Nah, itu juga hewan itu merupakan salah satu karunia yang diberikan Tuhan untuk kita jaga, ya, untuk kita semua jaga. Jadi selanjutnya nah, di sini ibu sudah ada poster. Coba kalian perhatikan. Apa ini? Metamorfosis. Kupu-kupu. Iya, metamorfosis kupu-kupu. Ini juga salah satu hewan yang ada di lingkungan kita, yang ada di alam, yang juga harus patut kita jaga. Jadi kalian tahu nggak bagaimana sih prosesnya kok bisa jadi kupu-kupu? Tahu. Nah, ada yang tahu? Dari
Ular kepompong kupu-kupu. Ya, betul sekali. Jadi kupu-kupu itu perkembangannya dari telur dulu. Setelah telur maka dia akan menjadi ulat. Setelah ulat dia akan menjadi kepompong dan akan menjadi kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu banyak jenisnya, banyak warnanya. Kupu-kupu juga bukan hanya warna seperti ini. Iya, banyak sekali. Nah, di sini gua ada teks tentang kupu-kupu. Gua akan baca ya. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari menjadi larva atau ini ulat tadi. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong. Ini membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong, maka akan dia menjadi kupu-kupu yang cantik. Jadi kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Jadi tugas kalian selanjutnya yaitu tugas terakhir. Nah, kalian buat pertanyaan tentang kupu-kupu. Jadi pertanyaan yang pertama coba kalian tulis. Apa akibat apabila kupu-kupu punah? Ya. Yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Ya. Yang ketiga, di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Sudah? Udah. Nah, setelah itu kalian kerjakan, ibu kasih waktu kalian 2 menit. Jangan nyontek ya, kerjakan masing-masing. Sudah? Tugas kalian selanjutnya di rumah, kalian membuat poster tentang bagaimana cara kita melestarikan hewan yang sudah punah di Indonesia. Jadi minggu depan kalian kumpulkan poster itu. Jadi kalian buat cantik-cantik ya, jangan asal-asal buat. Misalnya dalam penggunaan kosakata dalam poster itu harus menggunakan kalimat yang baik. Kosakatanya harus baku. Ya, jadi itu tugas kalian untuk minggu depan. Jadi jangan lupa ya, minggu depan dibawa PR-nya. Selanjutnya minggu depan itu kita masuk ke pembelajaran kedua. Ada yang tahu, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini apa? Apa? Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang bagaimana hewan-hewan apa saja yang ada di Indonesia, tempat tinggalnya di mana, dataran rendah kah, dataran tinggi kah, pantai kah, pegunungan. Jadi dari situ kita bisa mengetahui hewan-hewan apa saja yang ada di Indonesia yang sudah hampir punah dan bagaimana cara kita melestarikan hewan tersebut. Ayo silahkan Nabil pimpin
doa kita pada hari ini.